pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Jadi nanti kami akan menjelaskan beberapa poin dari materi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Jadi kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas dari informasi itu sendiri. Seperti yang kita tahu kan, kalau perusahaan besar pasti memiliki cabang di beberapa titik yang mungkin tersebar di Indonesia. Nah, mungkin manajer tingkat pusat ini tidak mengetahui kondisi lokal. Nah, akan tetapi para manajer tingkat rendah yang berhubungan langsung dengan kondisi operasional ini atau kondisi operasional langsung memiliki akses terhadap informasi ini. Akibatnya, mereka sering berada dalam posisi yang lebih baik untuk menentukan suatu keputusan. Yang kedua adalah memfokuskan manajemen pusat. Jadi dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga adalah melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer tingkat yang lebih tinggi yang keluar. Ulang seperti ini juga bisa digunakan oleh manajer puncak untuk mengevaluasi kemampuan para manajer lokalnya. Manajer yang menghasilkan keputusan-keputusan terbaik adalah manajer yang bisa dipromosikan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya saing. Jadi, salah satu cara yang terbaik untuk meningkatkan kinerja suatu divisi atau organisasi adalah dengan memperkenalkannya lebih jauh pada kekuatan-kekuatan pasar untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Maka dari itu, banyak perusahaan yang melakukan desentralisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel beserta dengan laporan laba rugi segmen. Jadi perbedaannya yaitu biaya absorpsi mempertimbangkan semua biaya produksi harus dimasukkan dalam biaya per unit suatu produk. Jadi selain biaya langsung, ia menambah porsi biaya produksi untuk tetap menghitung biaya produk. Sebaliknya, biaya variabel menganggap hanya biaya variabel langsung sebagai biaya produk. Kali ini saya akan membahas nomor 3. Saya akan membahas tentang ROI. ROI sendiri adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Rumus dari ROI atau Return on Investment adalah dalam kurung total penjualan dikurangi investasi tutup kurung dibagi dengan investasi dikali 100%. Nomor 4 yaitu cara khusus menghitung laba residu nilai tambah ekonomi. EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan. Jika EVA positif, itu perusahaan sedang menciptakan kekayaan, dan jika EVA negatif, perusahaan itu masih menentukan uang yang didapatkan lebih besar daripada uang yang digunakan untuk mendapatkan uang tersebut. Para investor menyukai EVA karena hubungannya laba dengan jumlah sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Itu cara menghitung residual income
atau formula residual income dapat dinyatakan sebagai berikut. RI atau residual income sama dengan laba operasi bersih dikurangi tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi. Yang kedua bisa juga dengan cara RI residual income sama dengan laba operasi bersih dikurangi biaya modal rata-rata tertimbang dikali aktiva operasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih peran harga transfer untuk perusahaan yang terdesentralisasi. Jadi peran harga transfer itu dibuat untuk menentukan kebijakan harga. Nah, kebijakan harga ini biasanya berpengaruh pada kelangsungan hidup suatu perusahaan dan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendiri. Jadi tujuannya kebijakan harga ini sebenarnya apa sih? Yang pertama ada untuk memaksimalkan laba perusahaan itu. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mengikuti strategi penentu harga jangka panjang dan jangka pendek. Lalu yang ketiga, untuk mempertahankan atau mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Yang keempat, untuk mempertahankan tingkat pengambilan investasi minimum pada setiap konsumen. Dari tujuan yang sudah saya sampaikan mengenai kebijakan harga, jadi menetapkan suatu harga dan mengambil pelanggan perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, kepekaan terhadap pelanggan diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan penjualan. Yang kedua, penerimaan pelanggan sangat penting untuk kesuksesan di pasar yang lebih kompetitif. Yang ketiga, harga harus mencerminkan nilai tambah yang ditambahkan perusahaan kepada produk atau layanan. Jadi itu saja dari kelompok kami. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan chat di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.